Selamat datang di channel Yure Review. Pada video pertama ini, kita akan mereview sebuah smartphone flagship Sony tahun 2017 lalu. Maka, bagaimana smartphone ini digunakan pada tahun 2004 sekarang? Apakah masih mantap? Kali gitu langsung saja kita review. Oh iya, smartphone ini bisa dibeli melalui situs online shop seperti Marketplace, dan juga smartphone ini harganya itu juga sangat murah dan terjangkau dengan harga kisaran 500.000 sampai 1 juta. Tetapi harus teliti juga sebelum membelinya ya guys. Untuk di Shopee juga ada harga yang dikasih hampir sama. Untuk variasi all operator rata-rata harga yang di kisaran 1 jutaan. Dan ini juga sudah terdaftar di Kemenperin atau Bea Cukai juga. Jadi untuk masalah sinyal itu sudah sangat aman. Untuk unit yang aku beli itu juga sudah all operator ya, karena sudah terdaftar di Bea Cukai. Jadi untuk masalah sinyal itu sudah sangat aman, tidak ada kendala sinyal hilang. Untuk pada bagian desain, smartphone ini tuh berbentuk kotak dan elegan, tidak licin di tangan saat tanpa casing, serta enak digenggam guys. Nyaman juga apalagi compact, ukurannya pas di tangan. Memiliki tingginya 148 mm, lebarnya 73,4 mm, dan tebalnya itu 7,4 mm. Beratnya cuma 155 gram, sangat enteng, jadi tidak terlalu berat di tangan dan nyaman saat dipegang. Oke, pada bagian informasi dan spesifikasi, smartphone ini dirilis pada tahun 2017 bulan September tanggal 19. Untuk bagian layar sudah IPS Super HD Anther, resolusi Full HD, kameranya sudah Corning Gorilla Glass 5, ada Triluminous display dan X-ray rating engine untuk menghasilkan ukuran yang akurat dan natural, jadi cocok buat edit foto atau video saat mau melakukan color grading. Ditenagai jangan chipset Snapdragon 835 10 nanometer octa-core, GPU-nya Adreno 540 yang masih oke buat gaming. Memori internal hanya tersedia 64GB saja. Tidak ada variasi 128GB, RAM-nya 4GB LPDDR4X, support SD card up to 256GB, dan baterai hanya 2700 mAh up to 18 charge watt. NFC dan ada gyroscope sudah Type-C juga. Oke, untuk bagian depan itu sudah ada kamera dengan beresolusi 13 MP, bukaan aperture f2.0 22mm wide, ukuran sensor 1:3 inci, video maksimal 1080 30 fps, dan sudah ada gyro IAS, serta ada earpiece untuk telepon dan speaker. Pada bagian sisi kanan ada tombol volume up and down, dan juga ada tombol untuk on off serta fingerprint. Untuk pada bagian sisi kiri cuman ada 4 slot kartu SD dan juga slot SIM card. Pada bagian sisi atas ada mikrofon dan juga audio jack 3,5 mm. Dan pada bagian bawah ada mic juga dan juga lubang Type-C untuk nge-charge smartphone-nya. Oke, untuk pada bagian layar itu layarnya sudah oke ya. Warnanya juga sudah sangat bagus dan akurat. Serta 60Hz itu bisa dibilang smooth juga sih. Oh ya, dan ini juga maaf, ini koneksi internet saya itu sangat lemot waktu itu. Tetapi seperti yang teman-teman lihat masih dapat terlihat di bagian pada outdoor ya. Tetapi kalau digunakan pada situasi cahaya yang sangat-sangat terik, itu layar itu tidak akan terlihat meskipun brightness itu sudah dimaksimalkan. Jadi kalau di suasana yang sangat terik, smartphone tidak bisa digunakan sih, karena layarnya menghitam, kurang terlihat bagian dalamnya, aplikasi-aplikasinya. Untuk bagian sisi belakang ada kamera beresolusi 19 MP f2.0 25mm wide, dan untuk sensornya 1:23 inci, memiliki prediktif BDAF gyro IAS, dan untuk rekam video bisa sampai 4K 30 fps, dan ada flash dan juga NFC di bagian sisi belakang ini. Dan untuk fitur-fitur kameranya itu ada slow-mo, laser autofocus, panorama, HDR, steady shot, efek kreatif, manual foto, bokeh, dan juga sound foto. Oh ya, di saat teman-teman ingin menggunakan kamera ini atau merekam sesuatu, jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan steady shot di aktif pintar untuk mendapatkan hasil video yang sangat stabil dan memuaskan. Oke, berikut adalah hasil video 1080p 30 fps ya guys. Untuk stabilisasi gyro IAS-nya itu berjalan dengan baik, hasilnya cukup stabil dan warna yang dihasilkan itu cukup natural juga. Bagian gelap juga terhandle cukup baik, serta autofokusnya itu juga sangat cepat. Overall hasilnya ini sangat memuaskan sekali ya. Bisa dilihat pada footage kali ini tuh, kamera Sony ya,
Jadi ya memang Sony itu memang terbaik ya kalau masalah kamera ya. Dan ini adalah hasil video 1080p 60 fps. Untuk hasil Full HD 60 fps ini juga stabil, gyro IS-nya berjalan dengan sangat baik, jadi memberikan gambar yang sangat fluid juga. Tetapi rada gelap dikit karena 60 fps memang membutuhkan cahaya yang sangat banyak untuk menghasilkan hasil sebagus ini. Tetapi warna tetap natural dan saya sangat suka dengan hasilnya. Memang ini smooth banget, fluid. Dan berikut adalah hasil 4K 30 fps nya. Ini kalau saya lihat ya, hasilnya itu lebih tajam dan tidak seperti 1080p 60 fps yang tadi, dimana sisi yang gelap itu kontrasnya itu jadi pekat ya. Tetapi yang ini hasilnya gelap terangnya itu hampir sama seperti 1080p 30 fps. Dan yang bikin saya gak expect adalah 4K itu stabil. Ya memang karena ini adalah flagship dulunya serta di smartphone Sony, jadi memang wajar sudah hasilnya itu memuaskan sekali. Dan untuk pada bagian autofocus itu sangat cepat dan akurat dia. Seperti yang teman-teman lihat nih, tangan saya dan juga bunga kecil ini sangat cepat dan akurat sekali autofokusnya. Jadi kalau mau buat video rekaman atau foto ini sudah oke banget sih. Autofokusnya ini sangat membantu. Dan untuk hasil video rekaman di kamera depannya ini sudah sangat oke teman-teman ya. Hasilnya bagus dan gyro IS-nya juga stabil, apalagi wajah saya itu masih terekspos pada bagian cahaya yang sangat brutal ini. Lihat itu, wajah saya masih terlihat meskipun cahayanya masih brutal. Tapi kalau brutal banget memang ya gelap ya. Ya semua smartphone memang kayak gitu ya. Tetapi hasilnya juga sudah cukup memuaskan lah untuk saya. Dan juga detailnya sih rada kurang juga sih. Noise-nya juga kelihatan, tapi masih oke lah. Dan berikut adalah rekaman 1080p 30 fps di malam hari. Detailnya pun terlihat kurang, noise juga terasa, tapi stabilisasinya itu berjalan dengan baik. Jitter itu minim banget, kayak hampir tidak ada jitter sama sekali sih. Cuman ya masih oke lah menurutku lah. Tidak sebrutal banget gitulah jitternya. Ya karena terbantu dengan gyroscope juga. Electronic stabilizer dan juga gyro IS itu gyronya itu sangat membantu ya. Dan berikut adalah hasil 1080p 60 fps. Hasil videonya sudah sangat bagus, noise juga terlihat sih, tetapi tidak parah banget. Dan untuk jitter itu hampir tidak kerasa, tidak seperti yang 1080p 30 fps. Kalau di pada bagian bus itu kelihatan jitternya, tetapi kalau ini tidak. Gyro IS pun juga berjalan dengan baik, video sangat stabil. Dan menurutku sih hasilnya ini sudah sangat oke ya. 4K 30 fps untuk hasilnya sih sudah oke. Dan videonya itu rada berguncang ya. Untuk di malam hari ini gyro IS nya itu kurang terlalu membantu dan jitter pun juga kerasa. Tetapi sih not bad lah ya. Dan untuk noise juga minim terasa. Hasilnya sudah oke sih kalau menurutku sih. Cuman ya itu aja, gyro IS-nya kurang membantu. Jadi yang ada jitter. Untuk pada bagian kamera depan sudah sangat oke. Stabilizernya, gyro IS-nya berjalan dengan baik. Cuman ya ada jitternya sih. Dan juga noise itu sangat terasa di kamera depan ini. Dan juga wajah saya sih kalau saya lihat sih rada ngeburu juga ya, kayak kurang fokus gitu. Ya apalagi pada bagian yang gelap sangat ini, noise-nya itu terlihat sekali ya di bagian wajah sisi wajah saya. Tapi masih oke lah. Oke, mantap. Hasil mic yang ada di Sony Xperia Z1. Untuk teman-teman ketahui, mikrofon yang ada di Sony Xperia Z1 ini ada dua, yaitu di atas dan juga di bawah. Jadi seharusnya untuk kualitasnya sih bagus ya. Kalau menurutku sih ya, untuk hasil suaranya itu udah cukup jernih, masih terdengar meskipun banyak suara kebisingan yang ada di jalan. Tetapi aku masih penasaran dengan opini teman-teman. Untuk opini teman-teman gimana? Jangan lupa komen di bawah ya.
Dan berikut adalah hasil foto yang dihasilkan oleh Sony Xperia Z1. Jadi gimana guys hasilnya, komen di bawah ya. Dan ini adalah hasil dari performa Xperia Sony Z1. Jadi gimana guys hasil performanya, komen di bawah ya. Oke, untuk pada bagian kesimpulannya ya teman-teman ya, chipsetnya tuh masih oke, bagus, kamera cakep, GPU-nya masih oke, masih mumpuni buat main game zaman sekarang. Sudah ada NFC, gyroscope responsif, layar yang sangat bagus di sini, cakep dan enak di tangan. Untuk poin minusnya Android 9, performa semakin tipis, baterai kecil, tidak ada keamanan patch baru jadi rentan kena virus atau hack. Cuman ya masih oke lah kalau saya pakai buat daily sih ya. Internal masih 64 GB, kecil buat tahun ini, RAM cuma per giga. Tetapi overall dari keterbatasan tersebut, smartphone ini masih oke lah buat tahun sekarang ataupun buat daily. Oke guys, segitu dulu untuk video hari ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Dan juga guys, jangan lupa untuk like dan subscribe dan komentar untuk saya bisa memperbaiki saya lebih baik lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.